juga menggiring para pembacanya, ya termasuk yang mengaji kitab Bugyatul Mustarsyidin, yang meyakini termasuk kalangan para kiai dan santri-santri Nahdlatul Ulama bahwa mencium kakinya orang-orang saleh. Di antaranya ya Habib itu, Habib kan lebih daripada salihin. Itu termasuk Hasanun Mahmudun. Bi'tibaril qasdi wan niyati. Nah ini berbahaya itu loh, berbahaya. Tapi kalau mencium tangan nggak apa-apa, nggak begitu ada perincian antara as-sujud dan lainnya. Tapi kalau yang takbilul rijli ya, atau arjulihim, nah itu bahaya. Tapi kalau mencium kaki ibu kita itu nggak apa-apa, asalkan jangan sampai diyakini bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Itu kan bahasa kiasan saja. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu sebenarnya redaksi hadis tersebut itu doif jiddan. Gini besarnya 2 juz ini ternyata banyak kekurangannya, Pak Roni Effendi. Ternyata banyak manipulasi, tidak sesuai dengan data naskah aslinya, manuskripnya. Nah ini harus ditarik dari peredarannya, sama seperti keabsahan nasabah alawi yang pernah kita ulas beberapa hari yang lalu. Jadi jelas meninggalkan jejak. Kita benar-benar meneliti kok, itu meneliti, bukan hanya sekedar membaca. Kalau hanya sekedar membaca ya nggak terlihat di mana kekurangannya. Cobalah para kiai-kiai kita, atau yang mungkin masih kontra dengan kita, silahkan ayo buka, sudah kami sertakan manuskripnya, ya, cetakan pertamanya, keduanya, jenengan buktikan sesuai atau tidaknya, itu aja, enak kok. Ini nggak ada yang bisa membantah. Muhibin kumpulkan semua. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Pasti fa illam taf'alu ya walan taf'alu fattaqun narul lati waqudwan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya ini saya analogikan ya seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu. Enggak akan bisa. Wong kita sudah istilahnya telanjangi semua. Telanjangi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kita akan membuka kitab-kitab rujukan Ba'alawi dan bahkan umat Islam yang ada di pesantren ala Nahdlatul Ulama, yakni kitab Bugyatul Mustarsyidin. Ini akan menjadi penunjang dan penguat sekaligus dalam penyampaian supaya kami ini tidak lari jauh dari pegangan, pedoman, data referensi yang kami miliki. Di antaranya adalah kitab Al-Masyru'ur Rawi yang mulai saat ini sudah kami bagi kepada panjenengan semua melalui manuskripnya yang asli. Nanti kita akan mengkupas secara berkala dari tiap tema yang ada. Adanya Al-Masyru'ur Rawi versi cetakan pertamanya ataupun keduanya dan bahkan yang asli, teks aslinya, naskah aslinya. Kami akan membagikan ya, dan kami persilahkan kepada panjenengan semua untuk mengaksesnya. Toh ada yang menghubungi kami kok sulit untuk mendownloadnya Pak Yai, ya, belajar lagi. Belajar lagi cara mendownload dari link yang kami sertakan di haizin.com, Flipsbooks. Kalau toh misalkan tidak bisa
download ya bisa dibuka lah, supaya kita dalam bermedsos ria ini tidak sia-sia. Jadi sangat-sangat berharga karena data ini tidak bisa dicari di mesin pencarian canggih manapun, kecuali di channel ini. Alhamdulillah ini berkat dukungan dari panjenengan semua. Tanpa ada panjenengan ya tidak ada pengajian ini. Intinya seperti ini. Jadi kerjasama kita bersama. Para pemirsa dan pendengar semua, cara memahami satu kaidah baik yang berupa tafsir Al-Quran ataupun pemahaman hadis atau bahkan ijma' dan qiyas, itu tergantung penyampaian. Kalau penyampaiannya ruwet, bulet, sulit dan rumit, ya sulit diterima oleh para audiens atau para pemirsa. Cara kita memahami mencium kaki dan sujud, ini kita pisahkan dulu. Ini cara kita memahami supaya mudah pemahamannya, supaya lebih ringan ya, nggak bulet dan ruwet. Jadi sujud itu ada sendiri dan cium kaki ada sendiri. Ini sudah sering kali disampaikan, bahkan Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji juga menyampaikan ini. Dan bahkan sejak dulu ya berkali-kali Ustadz Kiai, Tuan Guru, Buya sudah menyampaikan ini. Tetapi penerimaannya itu kadang-kadang nggak bisa praktis itu loh. Terlalu berbelit-belit itu. Oleh sebab itu kami bisa dulu antara sujud dengan mencium kaki. Ini ada bedanya. Kalau sujud selain Allah kepada selain Allah itu jelas haram. Bahkan bersujud di hadapan orang tua kita sendiri ataupun kepada suami ya, bagi istri itu pun juga haram. Dan bahkan sujud di hadapan Nabi kita. Ini berhubungan dengan budaya suatu bangsa. Budaya orang-orang Yahudi itu ya ada yang ketika takluk itu sujud di hadapan penakluknya. Bahkan tradisi Nasrani juga, Majusi ya, Zoroaster ya, dan pengikut-pengikut agama tua sebelum agama Samawi datang ke planet bumi kita, menyebar di seluruh dunia. Ada yang namanya agama-agama Ardi, lalu dilengkapkan dengan agama Samawi itu. Nah, sujud di hadapan apapun dan siapapun selain Allah Ta'ala itu haram hukumnya. Tapi kalau masalah mencium kaki ya, ini ada nas yang memperbolehkannya. Mohon maaf ya, ini harus dipahami betul, asalkan ada qasdi dan niatnya yang bukan niat untuk sujud menghamba, tetapi niat menghormati semisal ibu kita atau ayah kita. Lah, yang tidak diperbolehkan mencium kaki itu kan karena qasdi dan niatinya itu yang salah. Apalagi bernuansa kepentingan untuk kehormatan yang berlebihan. Di antaranya adalah supaya seorang guru atau seorang habib, seorang kiai ya dihormati oleh santri jamaah pengikutnya dengan cara menyebarkan paham yang memperbolehkan mencium tangan dan kakinya. Nah, ini yang tidak termasuk qasdi, tujuan dan niat keinginan yang benar, alias keinginan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ini dibahas dalam kitab Al-Masrur Ur-Rawi
Kalau yang versi kitab asli ini 260 halamannya. Juz awal, juz pertama, Al-Masru'ur Rawi. Di dalam kitab Al-Masru'ur Rawi cetakan tahun 1982 ini ada kalimat penting yang dihilangkan, yang tidak sesuai dengan rujukan. Referensinya dari cetakan yang pertama dan bahkan naskah aslinya. Ini sudah kami teliti, tapi hasilnya adalah bahwa kitab Al-Masru'ur Rawi yang versi cetakan kedua ini bermasalah. Tidak hanya masalah Hasan bin Muhammad Ad-Dallal menjadi Al-Allal dan tentang proses Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam yang mengaku sebagai Tuhan. Hal Muhammad bin Ali huwallah? Jawabannya qala na'am anallah. Di sini tidak disebutkan, tetapi di cetakan yang pertama ada masih asli sesuai dengan teks atau naskah manuskrip aslinya. Dapat kita buktikan nanti. Insya Allah untuk yang Al-Masru'ur Rawi versi cetakan kedua akan kami sertakan di link deskripsi. Jadi saya tambah lagi. Tadi kan 3 ya. Kita tambah lagi yang versi cetakan kedua ini. Untuk membuktikan apakah apa yang kami sampaikan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di dalam kitab Al-Masru'ur Rawi ini ada keterangan tentang mencium sesuatu yang diagungkan dan meletakkan pipi di atasnya, alias misalkan mencium tangan atau mencium HP, lalu diletakkan pipinya bertemu dengan barang yang diciumnya. Wa hasil dzalika anna takbilal hajar mandubun bila khilaf. Bahwa hasil dari bahasan tentang mencium segala sesuatu yang diagungkan itu sesuai dengan hukumnya mencium hajar aswad. Lah, mencium hajar aswad itu mandub tanpa perselisihan, jelas karena ada tuntunan ya. Wa amma wairahu fa fihi khilafun bainal a'immah. Adapun mencium selain hajar aswad itu ada khilafiyah antara para imam madhab. Famadhabul imamu Malik karohatuhu. Adapun Imam Malik menghukumi makruh mencium segala sesuatu selain hajar aswad. Lalu ada ucapan dari Ibnul Hajj. Qala Ibnul Hajj fil Madkhal wal Hadr, di dalam kitab Madkhal wal Hadr, mimma yaf'aluhu ba'duhum min tamassuhi bil bina. Misalkan ada tembok dicium supaya rumah ini bisa terbeli oleh saya cium dulu. Nah, misalkan seperti itu. Mengagungkan tembok atau pohon atau batu atau akik atau minyak, jelas kan dicium dulu. Jadi niatnya itulah yang menentukan antara qasdi dan niatinya itu. Fadzalika minal bid'ah. Adapun mencium bangunan ya itu termasuk bagian daripada bid'ah. Li'anna tabarruk innama yakunu bil ittiba' lahu sallallahu alaihi wasallam. Adapun tabarrukan itu harus mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kalau kita mencium gambar baju Rasulullah untuk tabaruk misalkan, atau miniatur sandal Rasulullah atau imamah Rasulullah misalkan, apakah ada tuntunan? Lah, kalau tidak ya maka tidak boleh dilakukan tabaruk itu. Wali ajli dzalika karroha ulamauna al-mashu bijidaril Ka'bah. Ulama-ulama kita menghukumi makruh ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh mengusap
tembok Ka'bah, awil masjid, awil mushaf. Nah, itu termasuk hukumnya makruh menurut ulama-ulama kita. Nah, ini menurut mazhab Maliki. Wa ta'zimul mushaf qira'atuhu. Adapun yang dimaksud dengan mengagungkan mushaf Al-Qur'an misalkan, itu adalah bukan menciumnya, ya, tetapi mengamalkan isinya. Wal amalu bima fihi la takbiluhu, bukan menciumnya. Walal qiyamu lahu kama yaf'aluhu ba'dhum, atau berdiri menghormatinya. Tidak seperti itu. Bukan seperti pusaka gitu, enggak. Wal masjidu ta'zimuhu as-shalah. Adapun masjid itu enggak perlu dicium-cium temboknya, ya. Mungkin dicium kayunya, ya. Misalkan di Masjid Tarim sana, misalkan tembok saja, tiang saja bisa berbicara, terus tiangnya diciumi, ya. Enggak seperti itu. Nah, cara mengagungkan masjid itu as-sholatu fihi, sholat di dalamnya, entah sholat sunnah ataupun sholat wajib. Wahtiramu lat tamassuhi bijidari, tidak dengan mengusap, ya, temboknya, tiangnya. Wa kadzalikal waraqah yajidul insan matruha fiha ismullah. Begitu juga ketika kita berada di jalan raya, ada kertas yang ada tulisannya Allah Ta'ala, yaitu cara mengagungkannya ya disingkirkan dari tempat yang hina, bukan menciumnya. Wa ta'zimuha bi izalatiha min maudhi'il muhinna la taqbiluha. Wa kadzalikal wali. Kepada seorang wali itu cara mengagungnya ya bukan menciumnya. Wa kadzalikal wali ta'zimuhu ittibahu la taqbilu yadihi, bukan mencium tangannya. Wali saja itu bukan mencium tangannya. Indah, selesai. Malhalul hajjah min. Wa indal Hanabilah, tadi menurut pendapat Imam Malik. Adapun menurut pendapat Imam Hambali, la ba'sa bidzalika, tidak bahaya, tidak apa-apa melakukan mencium tangan, ya, atau tabarukan seperti yang tersebut di atas. Wa amma inda Syafi'iyah fayusannu taqbilu nahwiyatiz zahid. Adapun menurut ulama Syafi'iyah itu disunahkan, dianjurkan untuk mencium tangannya orang yang ahli zuhud dan orang soleh, wal kabir, orang tua, umurnya lebih tua, fisini watifli, dan anak kecil alladzi la yustaha, anak kecil yang tidak memiliki daya tarik syahwatnya. Walau li ghairi syafaqatin wa rahmatin wa wajhu sahibi wajhu sahibin, dan mencium wajahnya kawan qadima min safarin, yang datang dari bepergian. Nah, 5 rawa at-Tirmidzi annal yahudiyaini alladzaini sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Ini masih banyak, nanti jenengan baca sendiri. Poinnya adalah ada pada halaman 261 ketika Habib Abu Bakar Asyili, ya, dalam kitab Al-Masyhur Ur-Rawi ini mengutip perkataan dari Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi. Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi itu nama aslinya adalah Abdurrahim. Nama gelarnya itu Zainuddin, nama kunyahnya itu Abdul Fadl. Zainuddin Abdul Fadl Abdurrahim Al-Iraqi, terkenal dengan Al-Hafidz Al-Iraqi. Padahal lahirnya beliau itu di Mesir, tapi keturunan dari suku Kurdi yang berasal leluhurnya dari Irak. Beliau berkata, wa takbilul amakin asyarifah ala qasdi tabarruk wa aitis sholihin yumnu atau yamkunu ayas tambito min takbilil hajari wastilamil arkani jawazu takbilu ma fi takbilhi ta'zimullahi ta'ala. Nah, ini mulai dari sinilah melencengnya cetakan kedua Al-Masyhur Ur-Rawi ini. Tidak sesuai dengan qala Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi di dalam Al-Masyhur Ur-Rawi versi cetakan yang pertama dan versi naskah aslinya. Nah, ini berarti ada manipulasi, ada, ya bisa dikatakan kalau sengaja ya kebohongan itu, nggak sesuai kok dengan naskah aslinya. Harusnya walaupun tidak setuju dengan isinya Al-Masyhur Ur-Rawi, tetap mencantumkan saja. Atau mungkin dikasih footnote, ini nggak ada footnote-nya. Ini footnote-nya yang qala Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi
wa takbilul amakini asyarifah ala qasdi tabarruki ila akhirih ini nggak ada nomor 1. Ada tapi terlalu jauh. Ada 3 baris lebih. Padahal tidak sesuai dengan inti apa yang dicantumkan oleh Habib Abdurrahman bin Husain bin Muhammad al-Masyhur dalam Bughyatul Mustarsyidinnya juga. Ya, Bughyatul Mustarsyidin ya berasal dari sini sebenarnya, dari Al-Masrurawi. Cuma Al-Masrurawi ini kan harus sesuai dengan naskah aslinya. Dan di sini ada footnote nomor 1, fi hadzal maudi' minal asli jumlah khudifat min hadi tub'ah. Sekarang kita buktikan ke Al-Masrurawi yang cetakan pertama. Juz ini, juz awal ya. Juz pertama ini. Kalau ini juz 2. Ini juz 2 yang kemarin sudah kami sampaikan ke panjenengan semua, yang membahas tentang hal Muhammad bin Ali huwallah qala na'am anallah. Wasaqata maghsyian alaihi. Kita buka yang sesuai dengan yang kami bagikan ke panjenengan. Juz pertama halaman 133 sampai 134-35 tentang masalah takdir al-mu'adzamah. Ini langsung kita halaman 134. Halaman 134 di tengah-tengahnya sendiri, antara atas dengan bawah itu ambil tengah. Qala al-Hafidz Zainuddin al-Iraqi wa takbilul amakini asyarifati ala qasdi tabarruki wa aidis sholihina wa arjulihim hasanun mahmudun bi'tibaril qasdi wan niyati. Nah ini yang penting. Oke, mohon maaf ini nanti jangan kalau nyari-nyari sulit karena ini bukan versi rekaman ya, live sini di sini tengah sini. Ini tidak sesuai dengan Al-Masrurawi versi cetakan kedua yang kami buka tadi. Al-Hafidz Zainuddin Abdul Fadl Abdurrahim Al-Iraqi berkata, adapun mencium tempat-tempat yang mulia, ya termasuk mencium mungkin bisa pemahaman luasnya ke batu nisan kemungkinan juga ya, mencium-cium seapalah yang dinilai syarifah atau mulia ala qasdi tabaruki dengan tujuan tabarukan ya, wa aidis sholihin dan mencium tangannya orang-orang saleh, wa arjulihim dan kaki-kakinya. Nah ini kaki. Cetakan kedua ini tidak ada wa arjulihim, di stop sampai wa aidis sholihin itu saja tadi. Jelas nggak sesuai. Nah ini namanya kitab yang tidak bisa dijadikan pedoman ya. Satu-satunya harus melihat ke teks aslinya. Inilah kebiasaan dari para pengarang kitab Ba'alawi, internal Ba'alawi. Ya seperti ini, selalu mengurangi ataupun menambahi dari teks aslinya. Atau kalau mungkin tidak berdasarkan teks aslinya, terputus riwayatnya alias berdasarkan pendapatnya sendiri. Wa arjulihim dan kakinya. Jadi mencium kakinya orang yang mulia, syarifah atau syarif ya, mungkin orang yang termasuk manusia. Oleh sebab itu di thumbnail video yang kami bagikan tadi siang itu ada kakinya Habib Bahar bin Sumaid yang dicium oleh santri-santrinya. Kalau niat sujud jelas haram. Kalau niat mencium tergantung niatnya. Tergantunglah. Ajaran atau budaya seperti ini sebenarnya tidak relevan di negeri ini. Karena ini termasuk bagian daripada merendahkan. Rasulullah SAW pernah pada suatu masa ada seorang badui yang mau mencium kakinya, langsung tidak, jangan. Rasulullah tidak mau.
suara. Mohon maaf nih, audionya gonta-ganti, nambah satu lagi. Mohon maaf, dimaafkan. Ini diambil aja. Ini ganggu konsentrasi. Okay. Jadi kalau mencium kaki bukan niat sujud ya. Ini ada pendapatnya Imam Al-Hafidh Al-Iraqi yang asli namanya adalah Zainuddin Abdul Fadl Abdurrahim Al-Iraqi, itu memperbolehkan. Tetapi tidak sesuai dengan kitab-kitab non-Ba'alawi yang kami temui. Karena di kitab internal Ba'alawi sendiri itu juga mengurangi kalimat arjulihim ini. Jadi tidak termasuk kaki gitu, hanya mencium tangan. Kalau mencium tangan itu nggak masalah. Mencium kaki ini yang bermasalah. Dalam kondisi apa yang dicium itu? Kalau kondisi berbaring, tidur itu nggak masalah. Tapi kalau kondisi yang dicium kakinya itu berdiri, lah ini yang sangat bermasalah. Gitu. Atau duduk dan menikmati, ya seperti yang terjadi pada diri para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kalau yang di luar negeri tidak banyak. Kalau dulu pada masa Rasulullah itu, Rasulullah duduk mencium, dicium lututnya, gitu, oleh para sahabat. Ya nggak semua ya, sebagian saja. Ketika ada sahabat yang bertaubat ya, mengakui kesalahannya dan mendukung masuk Islam sesuai dengan anjuran Nabi kita. Tetapi kalau dalam kondisi normal seperti sekarang ini, ya mencium kaki itu ada tafsilnya, ada perinciannya. Tergantung ala qasdit tabarruk, ini bersangkutan dengan bi'tibaril qasdi wan niyati. Lah kalau masalah niat, keinginan atau tujuan, ya sulit kita menentukan nantinya. Secara umum, kalau untuk kehati-hatian ya, mencium kaki ya kepada orang yang tidak terpuji atau tidak berhak ya, kurang berhak, maka hukumnya ya jelas layam bagi. Bahkan ulama-ulama Timur Tengah sekarang ini itu juga mengatakan yang moderat loh ya, kecuali yang sufi loh ya. Yang moderat itu kepada ibunya sendiri itu layam bagi, tidak sayukjo, tidak baik itu. Tetapi kalau kepada seorang ibu bukan niat sujud, ya nggak apa-apa, malah bagus. Termasuk guru saya itu min auliaillahi ta'ala al-majdub itu ya mencium kaki ibunya. Saya juga pernah mencium kaki ibu saya. Gitu. Tapi bukan niat sujud, tapi niat untuk tabarukan dengan niatan dan tujuan yang jelas untuk penghormatan. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, sebagai bukti rasa syukur saya, anishkur li wali walidaik. Karena apa? Orang tua kita itu, khususnya ibu kita itu adalah gambaran yang kedua dari Tuhan kita. Bukan dua Tuhan, bukan. Tetapi gambaran yang kedua dari Tuhan kita. Jika Allah meridhoi kita, maka orang tua kita pun akan meridhoi. Atau bisa dibalik segini. Ridhallahi fi ridhol walidain. Wasuhtillahi fi sakhatil walidin. Tergantung orang. Nggak ada orang sukses kalau dia ukukul walidin. Itu nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Oleh sebab itu pengumuman bagi para pemirsa dan pendengar semua dimanapun panjenengan berada, jangan sekali-kali berani kepada kedua orang tua, ya, atau membentaknya, atau mengatakan cuh kepadanya. Ya, karena itu larangan dalam agama kita. Kalau memang orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya, ya kita undur dengan cara yang arif dan bijaksana. Karena di dalam diri kedua orang tua kita itulah ridho Tuhan kita berada. Jadi ini yang tidak sesuai dengan Al-Masru'ur Rawi cetakan kedua.
wa takbilul amakin asyarifah ala qasdi tabarruk wa aidis sholihin wa arjulihim. Ini loh, kakinya orang saleh. Oleh sebab itu ketika ada peristiwa seorang habib dicium kakinya oleh santri-santrinya, oleh muhibinnya, itu ya berdasarkan pemahaman ini, wa arjulihim ini. Habib Lutfi ketika turun di mobilnya langsung dicium seperti orang sujud, itu kan nggak pantas juga. Tidak hanya pas pada waktu di luar rumah saja, tapi kadang di dalamnya sendiri. Ya begitu, ada tamu-tamu yang berlebihan, kadang mencium ya dadanya, mencium bajunya, mencium sandalnya. Nah, ini bagaimana? Ini termasuk kalau menurut orang-orang kita yang moderat lah ya, itu wah itu jahiliyah itu. Tabarukan ya tabarukan, tapi tidak segitunya gitu. Itu hukumnya adalah hasanun mahmudun, baik dan terpuji. Bi'tibaril qasdi wan niyat, tergantung tujuan dan niatnya. Hukumnya adalah hasan, mahmud, baik. Tapi ini tidak boleh di global. Pokok semua orang soleh ya nggak bisa. Nanti orang-orang yang nggak soleh ngaku soleh itu bagaimana? Kita sulit membedakan gitu loh. Nah kalau kepada guru-guru kita cukup mencium kedua tangannya, mencium tangannya saja. Nggak perlu mencium kakinya. Walaupun tuntunannya di sini, ini kan tidak mutlak, ini pendapat. Hafidz Al-Iraqi ini kan ya tidak didukung oleh semua ulama, ijma itu kan enggak. Ini kan pendapat sebagian ulama dan ini didukung oleh ulama dari kalangan Habaib Ba'alawi. Dicantumkan dalam kitab-kitab karya mereka. Di antaranya Bughyatul Mustarsyidin dan Al-Masyru'urawi. Nah ini kita harus hati-hati dalam memilah dan memilihnya. Antara sujud dan mencium kaki pun harus dipilah dan dipilih lagi. Tidak mutlak semua orang soleh, kiai, habib, ya tidak. Tapi kalau mencium tangan itu nggak apa-apa, ya. Karena kalau nanti mencium kaki itu posisi yang kita cium itu siapa, gitu. Terus seperti apa kondisi duduknya atau berdirinya atau bagaimana atau berbaringnya. Nah, itu yang nanti harus kita perhatikan lebih dalam lagi. Lah sekarang ini kan nggak terasa ya, hampir 40 menit ya. Nah, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ini sering saya sampaikan, ini yang versi ringkas ya, satu kitab yang kami sertakan ke panjenengan itu halamannya kalau nggak salah 800, maaf nih. Saya tunjukkan nanti kalau jenengan nyari itu nanti sulit. Yang versi 2 juz atau 2 jilid itu ada di halaman 860-an. Bentar. Karena sangat tebal itu. Padahal kita kelas gini. Sebenarnya yang sama seperti Fadailu Ahlul Bait Nabi, Ahlul Bait Nabi. Kalau di versi kitab ringkas ini 297 halamannya. Fadailu Ahlul Baitin Nabawi nafa'allahu bihim. Mohon maaf nih, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Kalau yang versi yang kami sertakan di deskripsi itu cara membacanya lebih mudah, nggak terlalu ruwet, karena diringkas ya halamannya, halaman 837, mohon maaf, 837. Wa qala al-Hafidz Al-Iraqi wa takbilul amakinis syarifati ala qasdi tabarruki wa aidis sholihina wa arjulihim. Masih ada wa arjulihimnya. Jadi di Bughyatul Mustarsyidin sekarang yang versi ini kita buktikan ya, yang halaman 297 paling bawah sendiri. Ini. Paling bawah sendiri. Wa qala al-Hafidz Al-Iraqi wa takbilul amakini asy-syarifati ala qasdi tabarruki wa aidis sholihin wa arjulihim hasanun mahmudun bi'tibaril qasdi wan niyati. Jadi Bughyatul Mustarsyidin ini sama seperti cetakan yang pertama Al-Masyru'urawi, kalau merujukannya dari sini, dan sama seperti versi manuskripnya ini. Sudah saya cek di manuskripnya sama. Kalau di manuskripnya yang paling atas sendiri
di link deskripsi itu halaman, bentar, halaman 128. Halaman 128. Yang versi manuskrip Al-Masrur Rawi halaman 128. Ini yang ngasih halaman saya sendiri, karena di asli manuskripnya ini tidak ada halaman-halamannya. Nggak ada halaman ini sampai segini, nggak ada. Oleh sebab itu kadang-kadang sulit mencarinya. Oleh sebab itu harus ditunjukkan seperti ini, halaman 128, nanti panjenengan cari sendiri, bahwa ini sudah sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Habib Abdurrahman bin Husain bin Muhammad Al-Masyhur, dan sesuai dengan cetakan Al-Masrur Rawi yang pertama. Karena berdasarkan dari manuskripnya ini. Jadi tidak jauh dari teks aslinya. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, ini. Qala al-Hafidz Zainuddin al-Iraqi, wa takbilul amakini asy-syarifati ala qasti tabarruki wa aidis solihina wa arjulihim hasanun mahmudun bi tibaril qasti wan niyati, indah. Selesai. Masih asli. Masih asli, sama seperti Bugyatul Mustarsyidin ini. Oleh sebab itu, untuk keterangan lebih lanjut, lebih luasnya lagi, dengan baca sendiri. Baca sendiri. Jadi jelas bahwa ada ketidakjujuran dalam kitab Al-Masrur Rawi versi cetakan kedua. Tidak sesuai dengan cetakan pertama dan manuskrip aslinya. Nah, Bugyatul Mustarsyidin juga menggiring para pembacanya, ya, termasuk yang mengaji kitab Bugyatul Mustarsyidin, yang meyakini, termasuk kalangan para kiai dan santri-santri Nahdlatul Ulama, bahwa mencium kakinya orang-orang saleh, di antaranya ya Habib itu, Habib kan lebih daripada salihin, itu termasuk hasanun mahmudun. Bi'tibaril qasti wan niyati. Nah, ini berbahaya, itu loh, berbahaya. Tapi kalau mencium tangan nggak apa-apa, nggak begitu ada perincian antara as-sujud dan lainnya. Tapi kalau yang takbilul rijli, ya, atau arjulihim, nah itu bahaya. Tapi kalau mencium kaki ibu kita itu nggak apa-apa, asalkan jangan sampai diyakini bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Itu kan bahasa kiasan saja. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu sebenarnya redaksi hadis tersebut itu dhaif jiddan. Yang asli itu dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, itu keterangannya bukan itu redaksinya. Redaksi aslinya itu ketika ada seseorang atau sahabat yang izin kepada Rasulullah untuk ikut perang, ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu masih memiliki ibu? Ya. Maka setelah itu jawaban Rasulullah, wis nggak usah ikut perang, berbaktilah kepada ibumu, karena surga itu ada di bawah kedua kakinya. Fa'lamu annal jannata tahta laiha, bahasanya seperti itu. Nah, ini bukan berarti bahasa hakiki, tapi bahasa majazi, sama seperti surga itu berada di bawah bayang-bayang kilatan pedang pada waktu perang. Al jannatu tahta dilalis suyuf, itu pas kalau dalam kondisi perang. Tetapi kalau misalkan kita mencium kaki ibu kita sebagai penghormatan saja, tidak niat sujud, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan bahkan ada sebagian orang yang menganggap itu sebuah sikap, ya, apalagi ketika seorang anak itu berani selama ini dia wani karo ibunya, terus akhirnya taubat dengan cara mencium kaki ibunya. Nah, itu bagus itu sebagai bukti pertobatan. Tapi yang paling penting adalah bukan mencium kaki, tapi pembuktian. Gitu. Kalau mencium kaki ibu terus malah berani sama ibu, lah sama saja, sama dengan wala taqul lahuma uffin. Nah, ini masuk dalam kategori qiyas aulawi.
tidak membentak ibu, ya, tetapi malah memukulinya. Enggak ngomong membentak, hei, enggak, tapi malah mukuli, plak, 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 plak. Itulah nemen, itu namanya kias aulawi. Lawang membentak saja enggak boleh, apalagi memukul. Larangannya kan tidak boleh membentak. Saya tak pukul tok ibu saya. Ya, ini enggak boleh. Ini jelas dilarang, larangan agama kita. Demikian mukadimah mukadimah kok panjang ya, mohon maaf nih, mohon dimaafkan ini karena buka manuskrip sama kitab ya seperti ini. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan panjenengan sudah diselamatkan sama tim kami. Pak Joko Nur, dari saya gih, monggo Pak Joko Nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan baik kepada Kiai Nur Ihya Hadinukuran keluarga besarnya. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur dari Tangerang. Baratul Halwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. KRT Nur Ihya Hadinukuran, ajaran kitab-kitab Ba'alawi sujud mencium kaki jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Kenapa? Muidiam, PBNU malah kusnudon. Apakah semuanya mental budak? Nah, Bu Baratul Halwa dari Tulungagung nggih. Alhamdulillah hari ini Tulungagung bergerak setelah Jumatan, ribuan orang keliling menolak Ba'alawi, menolak Habib, steril dari Habib Tulungagung Raya, Mataraman. Banyuwangi juga bergerak. Jadi semakin sempit ini. Oleh sebab itu menyerahlah kalian, wah ya, baik. Jangan macam-macam gitu loh. Ya, ini sudah kebangkitan namanya kiamat. Nusantara Spreng. Jadi Ibu Baratul Halwa ini kenapa Muidiam PBNU malah kusnudon? Mereka tersandera dengan ADART organisasi yang ada. Kalau saya kan lepas, bebas, bebas menyampaikan. Memang harus ada yang seperti ini zamannya, nggih Bu Baratul Halwa. Kalau berdasarkan ewuh pakai ewuh kusnudon, wah ngerti lah. Ya kapan umat ini bisa tercerahkan, tercerdaskan? Nggih, begitu Bu Baratul Halwa. Ya kemungkinan juga para kiai-kiai ulama-ulama kita itu setengah-setengah dalam memikirkan ummah. Ya, kalau nggak ada untungnya, penting maslahah itu saja, biarkan saja, yang penting nggak bentrokan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, alasannya seperti itu, padahal malah sebaiknya. Itu namanya darul masolih muqaddamun ala jalbil mafasid. Diwalik itu, nggih. Nggih, Bu Baratul Halwa. Jarum tajam. Wah, parah. Ternyata ada kitabnya sesat. Yakin ini mah. Coba sepil kitabnya Kiai, biar kami tahu apa isi di kitab Sekte Habib itu. Nggih, tadi sudah saya sampaikan kitab Al-Masra'ur Ra'i yang versi manuskrip asli, cetakan naskah aslinya masih ada. Ya, wa arjulihimnya itu dan kakinya orang-orang saleh itu. Ya termasuk nanti digiring ke Habib-Habib itu. Kalau Kiai jarang kok. Kiai itu jarang yang menyampaikan pola Al-Hafidh Al-Iraqi Zainuddin Al-Iraqi ini. Hai santri, cium kaki saya, nggak pernah. Saya nggak pernah menemukan itu. Kalau pernah, ya saya pernah melihat Mama Gufron ya. Ada santrinya yang mencium kakinya itu ada. Tetapi ini mungkin secara tidak sengaja atau bagaimana, atau secara refleks gitu. Nggak sengaja, nggak waspada atau bagaimana ya. Tapi kameranya yang waspada. Yang mengabadikannya itu. Okay. Tapi kalau secara umum kiai-kiai nggak boleh. Okay. Karena nanti akan membuat satu ajaran yang merendahkan orang lain, melanggar hak asasi manusia. Kalau mencium tangan nggak apa-apa, Tapi kalau mencium kaki, ya tergantung kondisi itu tadi. Apalagi niat sujud di hadapannya jelas haram. Seandainya Allah memperbolehkan hambanya bersujud di hadapan sesamanya, maka Rasulullah ya akan menyuruh seorang istri untuk bersujud di hadapan suaminya. Karena suaminya itu sangat berjasa, ya, sangat berjasa atas kehidupan keluarganya, menghidupi keluarganya. Tidak ada kata pensiun sampai mati. Gak ada namanya seorang ayah atau suami itu memberi nafkah lahir dan batin kepada istri dan anaknya sampai pensiun, itu nggak ada. Sampai mati. Ini namanya tanggung jawab yang besar seorang suami. Oleh sebab itu surga itu memang tergantung suami. Ya, surga istri tergantung suami. Gih. Pak Jarum Tajam, gih, tadi sudah saya sampaikan kitabnya. Husain Zeta,
Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Jika sujud dan mencium kaki habaib itu ada catatan kitabnya, berarti sangat-sangat menyesatkan. Tapi mengapa banyak kiai dan ulama yang mati-matian membela mereka? Bukankah hal tersebut kezaliman dan kemungkaran yang nyata? Nggih. Kalau dikhususkan untuk Habib, orang saleh, syarif, Habib, Sayyid, ya maka itu termasuk ajaran yang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kalau mencium tangan, nggak masalah. Mencium kaki yang bermasalah. Karena ini nanti tidak bisa dibedakan ma baina sujud wa ghairihi. Begitu nggih Bu Zain Zeta. Jenengan buka sendiri, mutolak sendiri nggih Bu Zain Zeta dari Pamekasan, Madura. Jejak kaki. Hadir Kiai, monggo semuanya. Walaupun pikiran gue lagi titik-titik, kalau udah membaca sekte Bahar harus disupport nih. Nggih, matur suwun Pak jejak kaki. Memang di Bahar bin Sumit ketika duduk dicium kakinya oleh para santri itu memang sudah viral ya di mana-mana. Itu sudah surah wal istifadhah itu. Dan menikmatinya itu. Kalau nggak menikmati jangan santri jangan begitu cium kaki aja. Cium tangan saja, jangan cium kaki saya atau cium lutut saya, jangan. Nah, ini berlebihan mendekati kekufuran. Ya karena apa? Nanti kan nggak ada bedanya antara takbil dan sujud itu. Nggih, Pak jejak kaki nggih. Jadi di Bahar ini menikmati. Habib Lutfi juga kelihatan menikmati dari gestur tubuhnya itu menikmati. Nggak menolaknya, jangan nggak boleh mencium kaki. Pak Rauni Effendi, assalamualaikum waalaikumsalam. Semua keanehan ajaran Ba'alawi dikitabkan ibarat orang melakukan kejahatan tapi sengaja meninggalkan jejak. Jejak selalu ya Nur. Nggih, delalai ada jejak itu tadi, dapat kita teliti. Kitab yang sudah segini besarnya 2 juz ini ternyata banyak kekurangannya, Pak Roni Effendi. Ternyata banyak manipulasi, tidak sesuai dengan data naskah aslinya, manuskripnya. Nah ini harus ditarik dari peredarannya, sama seperti keabsahan naskah Ba'alawi yang pernah kita ulas beberapa hari yang lalu. Jadi jelas meninggalkan jejak. Kita benar-benar meneliti kok itu, meneliti, bukan hanya sekedar membaca. Kalau hanya sekedar membaca ya nggak terlihat di mana kekurangannya. Cobalah para kiai-kiai kita, atau yang mungkin masih kontra dengan kita, silahkan ayo buka, sudah kami sertakan manuskripnya, ya, cetakan pertamanya, keduanya, jenengan buktikan sesuai atau tidaknya, itu aja, enak kok. Ini nggak ada yang bisa membantah. Muhibin kumpulkan semua. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Pasti fa illam taf'alu ya walan taf'alu fattaqun narul lati waqudwan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah ini saya analogikan ya seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu. Nggak akan bisa. Wah kita sudah istilahnya telanjangi semua. Telanjangi semua. Nggih. Begitu nggih. Pak Roni Effendi nggih, jejak sehat selalu, semoga amin. Pak Karsono bin Yadi. Ba'alawi kitabnya yang paling cocok kitab 1000 Tafsir Mimpi. Ini namanya seperti kitab judi itu nggih. Ngeramsi nggih. Pak Karsono bin Yadi. Saya itu kadang berpikir ya, kitab Al-Jauharus Syaffaf itu hampir sama seperti kitab Talmud. Dalam kitab Talmud itu orang-orang Yahudi, Zionis itu menganggap bahwa selain orang Yahudi, Israel itu goyim. Goyim itu hewan, ya apa bedanya seperti yang kemarin kita bahas itu. Ya, bahwa selain orang Arab itu bahaim. Ya, hampir sama seperti itu. Ya berarti nggak ada bedanya dengan doktrin Yahudi. Melanggar hak asasi itu. Nggih, Pak Karsono bin Yadi. Pak Solehin Maulana. Assalamualaikum waalaikumsalam. Nuwun bertanya, apakah manusia untuk menjalani hidup dan agama harus mondok dahulu? Terima kasih Kiai atas pencerahannya, semoga Kiai sehat selalu. Tidak harus. Tidak harus. Yang penting ngaji, belajar sama ahli. Tas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu berlaku untuk semua fan ilmu. Tidak harus mondok. Tidak harus mondok. Seorang kiai itu tidak harus memiliki santri atau jamaah atau harus masyhur. Seorang kiai wali itu bisa mastur.
tersembunyi. Nggak harus memiliki jamaah terkenal, itu enggak. Justru wali-wali yang masyhur itu kekuatannya ada pada wali-wali yang mastur. Jadi Pak Solehin Maulana harus mondok dahulu, tidak harus. Wong sekarang ini zamannya zaman kemudahan, keterbukaan. Sama seperti jenengan ngaji melalui YouTube ini, itu sama dengan ngaji. Malah melebihi hasilnya mondok. Yang penting sudah memiliki dasar, pengetahuan tentang agama Islam dasar, ya sudah cukup lah itu. Tinggal nambah-nambah saja. Intinya untuk ajaran inti dasar itu sudah kita pahami, kita jalankan, kita miliki bahasan secara sederhananya saja. Masalah pengembangannya masih tetap ya kita mencarinya karena tetap dinamis ilmu agama ini, tidak statis berhenti sampai di sini, tidak. Jadi semoga harus mondok dulu, tidak harus mondok, tidak harus mondok. Nah ini sama dengan rumus apakah anaknya kiai itu pasti Gus atau Gus itu harus anaknya kiai? Tidak. tidak. Ya. Admin saya namanya Agus Widodo. Ya dicelek Gus ya Gus Widodo ya sama. Enggak harus. Bahkan kiai saya itu tidak pernah memanggil santri dengan le, tole, cung, santri enggak pernah. Nak enggak pernah, Gus semua. Semua santri itu panggil Gus semua. Itu kiai saya. Ada ribuan santri itu Gus semua panggilnya. Nggak pernah kiai saya itu memanggil santri, cung, tole, nak, nggak pernah. Gus semua. Gitu. Jejak kaki. Kalau ada Bahar lagi duduk di suatu tempat, walaupun Bahar nggak melihat, para pengikutnya harus jalan miring, tundukkan wajah dan harus melihat ke arah si Bahar. Nah, ini namanya berlebihan. Ini kultus hulu berlebihan, Pak jejak kaki. Ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini ajaran modifikasian. Sesuai dengan kepentingan, nggak ada tuntunan ini, nggak ada tuntunan. Inilah yang membuat Islam itu nggak semakin maju, semakin mundur, terbelakang, semakin bodoh. Kita ini Ibnu Rushd Averroes, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina Avicenna. Nah, itu kan menurut logatnya orang Eropa. Yang mengembangkan ilmu-ilmu dalam Islam itu orang-orang non-Muslim. Kok bisa? Ya karena kita sendiri ini berkutik pada masalah konflik khilafiyah. Masalah swarga, saya sering dihujat, masih dihujat banyak orang nggak belajar terus itu. Ikuti terus kajian-kajian di KRT Nur Hidayat Negoro New Karma 212. Nanti akan paham sendiri. Boleh tanya soalu tafahumin, soalu ta'alumin, asal jangan soalu ta'anutin. Nanti akan ketemu kok itu. Yang ngisi tulisan di komentar ini kan tidak dibatasi, harus yang pro saya saja kan tidak. Semuanya bisa. Nanti akan kita bahas bersama. Yang bertanya belum tentu tidak tahu masalahnya. Belum tentu. Yang bertanya, yang nulis di sini itu semua tahu. Ya, saya yakin malah lebih alim daripada saya. Cuma untuk intisarul ilmi kan berbagi itu. Jadi yang nulis di sini itu bukan tidak tahu. Lebih tahu, lebih alim daripada saya. Ya, nulis ya untuk namanya kita kan kerjasama dalam membagi pengetahuan ya, membagi informasi, saling berbagi bersama. Begitu Pak jejak kaki. Samsung pun lacak terus kiai ajaran-ajaran aneh kaum Balawi. Siap Pak Samsung. Terus berikutnya Kang Sodikin, klan Ba'alawi ternyata berlomba-lomba bikin kitab yang banyak dan berlomba-lomba dapat muhibin yang banyak biar dapat sanjungan, teriakan tiap manggung. Seperti inikah negara melindungi mereka? Nggih, karena negara diam Kang Sodikin. Kalau saya jadi presidennya akan mengutus Menteri Agama untuk menindaknya. Supaya apa? Tidak bikin kegaduhan selamanya. Terus-menerus seperti ini. Yang kasihan itu nanti generasi kita. Bangsa ini akan semakin lemah, diserang bangsa luar nanti langsung kalah. Karena apa? Generasi muda, Muslim, santri-santri, jamaah kita itu EQ-nya itu saatnya berperadaban tinggi, ya, menyerap informasi teknologi, tapi malah dikasih doktrin Ba'alawi. Waduh, iki.
Acur malah. Wah, akhirnya tumpul, nggak tajam, tumpul. Ya, orang-orang Iran, Eropa, China, Jepang, teknologinya tinggi, sudah memenuhi tantangan ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Sudah mulai kelakuan kita malah hanya teori saja. Ya sama seperti yang saya sampaikan. Ilmu-ilmu teori dalam tulisan kitab-kitab umat Islam itu banyak. Tapi yang direalisasikan sesuai dengan keadaan, kebutuhan umat manusia itu hanya seberapa. Hanya kecil saja. Dulu sebenarnya pertama kali yang menemukan teknologi pesawat terbang itu Muslim, tapi yang mengembangkan kok malah justru non-Muslim. Nah ini bagaimana? Ya, malah justru Amerika dan Perancis, Inggris yang mengembangkan. Begitu Pak Kang Sodikin. Channel ngaji vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponpes yang bela Ba'alawi mati-matian, kayak Lirboyo, Ploso, Sidogiri, besok, dan lain-lain. Berarti mereka tidak kasihan kepada santri, alumni, dan warga NU. Lah uang jelas kitab-kitab mereka menyimpang kok masih dibilang, Pak channel ngaji efisien. Mereka terlalu menikmati zona nyaman dan aman, menerima penghormatan dari wali santri dan para santri dan jamaah pengikutnya. Ini penyakit kiai kita, ulama itu kalau tergelincir salah itu malah lebih berbahaya daripada orang awam. Bahayanya itu di sini nih loh. Oleh sebab itu harus ada ulama yang keluar dari sarang. Tidak duduk manis ngajar di depan dampar. Saya kadang-kadang nggak pengen jadi memiliki santri banyak. Santrinya cukup puluhan saja. Yang penting di YouTube ini santri, ya santri ya, kawan, sahabat, ya teman, ya 1 juta, 5 juta itu nggak apa-apa, malah bagus. Karena apa? Nanti membuat bangga-banggaan, tafakuran. Santri saya 6.000, alumni saya 10.000. Sombong. Akhirnya ada unsur kesombongan ini. Bahkan nanti saing-saingan di wirid pondok pesantren singkono pemikiran duwe santri ini melayu ngaku kabeh. Karena ini aset. Kalau santri banyak, ya aset saya ya banyak berarti. Ya, saya berarti orang hebat berarti. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Nggih, Pak channel ngaji efisien. Mas Anom ini lah jarang kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sekarang, lagi viral garam ruqyah. Gimana hukumnya itu, Yai? Garam biasa murah, tapi kalau ada kata ruqyah jadi mahal. Disuwuk, garam yang disuwuk untuk magri rumah atau karangan, ya, tanah, ya, sawah, ya. Nah, ini bagaimana? Ya kalau harganya tidak wajar, tidak lumrah, Mas Anom, jangan dibeli. Memang ada unsur, ya gampang secara ilmiahnya, kalau garam itu mengganggu umat manusia, itu ilmiahnya. Yang non ilmiahnya, ya unsur garam itu jika gampang larut ya, menyatu dengan tanah itu ditakuti, tergantung niatnya, energi yang disalurkan oleh peruqyahnya. Penyuwuknya itu niatnya apa? Because diniyah wa quwwat azimah. Tergantung niatnya. Tibaril qasdi wan niyah, sama seperti yang ada di dalam kitab Al-Masra'ur Rawi tadi. Tergantung niat. Program sama dengan flash disk kosong diinstal dengan program aplikasi PDF atau Zip atau Word atau Office yang lainnya, Excel misalkan. Ya tergantung itu. Lah, garam itu juga benda, materi. Bisa diisi dengan aplikasi sesuai dengan niat yang kuat itu tadi. Azm, niat yang kuat langsung dimasukkan untuk pengusir jin misalkan ya. Ya delala ya benar, karena keyakinan itu tadi yang terpancar dari gelombang otak didorong oleh hati. Lalu kun fayakun terbukti. Begitu nggih Mas Anom nggih. Jadi harganya ya jangan mahal-mahal. Misalkan harganya 10.000, kalau sudah disuwuk menjadi 15.000 itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau pasir 1 botol 1 juta 2 juta itu sama dengan pasir 1 truk, 2 truk ya. Pasir Lumajang itu loh, 2 juta 100 1 truk dan truk itu loh. Kalau dibandingkan dengan pasir Tarim, pasir Inat, dekatnya makam Habib Abu Bakar bin Salim, yang paling sakti itu pasir yang di atasnya makam Habib Abu Bakar bin Salim, pas itu yang paling mahal. Nggak pas, nggak bagus, Mas Anom. Jadi garamnya ya jangan mahal-mahal. Kalau nggak wajar, ya jangan dibeli, jangan mau. Pak Nur Hadi, Pak Kiai pernah bilang kalau kiamat itu hari Jumat.
Bagaimana dengan Indonesia? Mohon penjelasan ilmiah tentang kiamat Indonesia. Tadi sudah di mukadimah Pak Nurhadi saya sampaikan bahwa kalau kiamat Timur Tengah dimulai dari Tunisia, Libya, Mesir, ya, terus akhirnya Yaman, ya, Irak, terus Suriah sampai sekarang, ya. Ini gara-gara Arab Spring, hari Jumat itu. Muhammad Al-Bouazizi bakar diri. Itu dimulai hari Jumat kiamat. Lalu proses menjadi perang besar menumbangkan para pemimpin sebuah negara yang ada di Afrika Utara dan yang ada di Timur Tengah dan yang ada di Levant dan ada di Irak, Yaman. Gitu. Terus di Indonesia ini bagaimana? Ya termasuk proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Jumat Legi, jam 10 pagi. Hari Jumat. Setelah itu tidak nunggu lama, ya, di bulan Oktobernya, Agustus, September, cuma 1 bulan lebih sedikit, mulai Nica datang ke Surabaya, datang ke Batavia, ya, datang ke Semarang, ya, termasuk yang keluarnya Ya'juj Ma'juj dari Inggris. Jenderal Malabi itu terbunuh pada bulan Oktober sebenarnya, bukan pada bulan November. Lalu ada arek-arek Surabaya, fatwa jihadnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terbunuh di Surabaya ini hampir 20.000 orang yang terbunuh gara-gara, ya, penjajahan Ya'juj Ma'juj. Inggris dibantu oleh India, antara bayaran itu dan juga Nica Belanda. Jadi hari Jumat, Pak Nurhadi, itu benar-benar ilmiah ini. Benar-benar ilmiah. Sesuai dengan datangnya kiamah hari Jumat. Berikutnya Om Jinku. Ono kitab teles lan ono kitab garing. Kitab teles itu kenyataan. Kitab garing itu ya ini, akta dan fakta. Di lapangan itu namanya kitab teles. Dibuktikan lebih luas kitab teles daripada kitab garing. Kitab garing, Om Jinku ngopi sama rokok, nggih, monggo, tafadhol, halal. Yang penting jangan berlebihan. Pak Joko Samad, Assalamualaikum Pak Kiai Nur. Waalaikumsalam Pak Kiai Joko Samad. Yang wajib kita sungkem dan sujud, cium kakinya, bukti kita patuh hanya kedua orang tua kita, waliden. Khususnya ibu, dan hal itu sering kami lakukan, Kiai. Alhamdulillah, leres Pak Kiai Joko Samad. Memang sesuai yang saya bacakan dalam mukadimah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Orang tua sungkem, bahasanya sungkem, tapi bukan sujud yang seperti sujud ketika sholat. Cium kakinya nggak apa-apa, orang tua kita sendiri itu, tapi bukan niat untuk sujud itu. Hanya sungkem. Antara sungkem dan sujud itu, ya, sujud kan bahasa Arab, sungkem bahasa Jawa. Jadi nek sungkem toh itu nggak apa-apa. Menundukkan kepala seperti ruku itu termasuk kalau dalam tata bahasa Arab itu sujud. Nabi Adam disuruh para malaikat disuruh untuk hormat, lah iblis ini menolak. Fasjudu li Adama fasajadu illa iblis. Jadi iblis nggak mau hormat. Jadi sujudnya bukan sujud seperti sholat kita, tapi sujud hormat. Hampir menyerupai ruku itu. Kalau sholat dalam kondisi sakit, ya isyarat itu, sholat isyarat. Jadi kalau ruku agak segini, kalau sujud agak ke dalam. Sama seperti orang Jepang itu loh ya. Orang Jepang itu kan monggo, 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 yaturi, monggo. Kalau dulu pas penjajahan Jepang itu seikeri. Ketika matahari terbit itu, ya, para kiai menolak itu, berontak itu. Bahkan ada sampai perang pemberontakan Singaparna itu, ya, gara-gara kiai-kiai ulama-ulama kita nggak mau disuruh tunduk sama aturan Jepang untuk seikeri.
Kalau matahari terbit, ya menghormati dewa Ra, dewanya orang-orang Jepang. Nggih, nggih Pak Yai Joko Samad memang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Terus mak sungkem nggih. Cium kakinya nggak apa-apa. Yang penting bukan niat untuk sujud seperti sujudnya manusia terhadap Tuhannya. Tapi kalau sujud sungkem, hormat, ya itu nggak apa-apa. Hanya kedua orang tua kita atau waliden. Nggih, memang birrul waliden. Karena di dalam jiwa kedua orang tua kita itulah letak dari ridho Tuhan kita. Ridhollahi fi ridhol waliden wa sukhtillahi fi sakhatil waliden. Atau wa sakhatillah fi sakhatil waliden. Kalau orang tua kita restu, oleh sebab itu, wahai para anak, kita juga semua anak, ya. Mumpung bapak ibu kita masih ada yang berjuang mati-matian demi kebahagiaan kita. Ayo balas budi kepada keduanya. Ya, dengan cara ya hormati secara hakiki dan majazinya. Zahir dan batinnya. Jangan membuat sedih kedua hati orang tua kita. Buatlah ridho, bahagia kedua orang tua kita, apalagi orang tua kita masih ada keduanya atau salah satunya. Menyesal kita kalau beliau berdua tiada. Kita akan menyesal selamanya. Mumpung masih hidup, ayo birrul waliden, itulah ajaran agama kita. Kalau di dalam ajaran kejawen atau kawi kuno itu justru pangeran sing katon iki wong tuwa loromu iku. Itu. Ya, kalau diklopkan dengan tumbuh oleh tutup dan Islam, ya anis kurli wali walidai gitu. Allah menyertakan ya, dalam satu ayat dalam surat Luqman ayat 4 ya. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Allah menitipkan rizki ya untuk kita makan, dititipkan kepada kedua orang tua kita. Oleh sebab itu tidak ada rumus apapun berani kepada kedua orang tua terus hidupnya bahagia itu enggak ada. Apalagi berani kepada ibu kita. Wah, enggak ada. Al jannatu tahta aqdamil ummahat itu yang hadis hadis do'if jidan itu ya. Yang asli adalah wa'lamu annal jannata tahta rijlaiha, itu yang asli. Itu Hasan termasuk itu. Menurut Imam Musnad Al-Mustadrak ya, itu termasuk mendekati sahih bahwa surga itu di bawah kedua kaki kedua orang tua kita. Itu isyarat kita untuk menghormati ibu kita. Jangan berani menentang atau menyengsarakan, menyusahkan ibu kita. Kedua orang tua kita secara keseluruhan. Terus Pak Yai Joko Samad. Jadi Pak Yai Joko Samad ini nulis kayak gini, itu belum tentu nggak tahu. Gitu. Jadi justru beliau memberi pelajaran kepada saya dan panjenengan semua sama-sama. Gitu loh. Sama-sama. Jadi mohon jangan gengsi ya, wahai para kiai untuk nulis di sini, walaupun nggak terbaca nggak apa-apa. Gitu. Ya nggak apa-apa, namanya kita ngaji bersama kok. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Gitu. Ibu kita, orang tua kita, jangan sampai kita berani kepada keduanya. Bahaya, kutukan Tuhan, ya, maling kundang nanti. Toko Suryo, matur suwun Pak Yai Joko Samad. Kiai sepuh Nusantara yang sakti-sakti, coba tunjukkan ilmunya semua. Kiai diremehkan kok diam saja, apa tunggu adab Allah ya? Pak Toko Suryo ini benar, wasiatnya kepada para kiai semua. Tapi alhamdulillah Pak Toko Suryo sudah banyak yang bangkit ini. Gak bisa dibendung lagi. Karena ini bukan tugas saya, bukan tugas Kiai Haji Maduddin Utsman, Raden Syarif Rahmat saja, Gus Fuad saja, enggak. Itu hanya pemantik saja. Ini tugas panjenengan semua, sama-sama. Ayo bangkit bersama. Dan alhamdulillah, Tulungagung Raya sudah bangkit semua. Ya, ini alamat nanti Banyuwangi juga mengikutinya. Dan ditiru oleh semuanya. Demak sudah, Wonogiri sudah, semuanya sudah. Yang bangkit Pekalongan juga sudah mulai ini. Kang Brod, Assalamualaikum warahmatullahi Cengkareng hadir. Apa tidak sebaliknya MUI PBNU Ormas Islam terkait duduk bersama membedah kitab-kitab Ba'alawi yang aneh dan menyesatkan? Apa kita kekurangan orang alim yang berani? Kita tidak kekurangan orang alim, Kang Brod, tapi kekurangan orang yang berani. Karena apa? Ya mungkin mereka, beliau-beliau yang alim itu tidak berani karena tidak memiliki kitabnya. Sekarang saya kami bagikan, wahai yai, ustadz, guru ngaji di kalangan pondok-pondok pesantren, bangkit semua, ikuti kajian saya ini. Tidak live, harus live-nya nanti bisa melalui rekamannya, bisa akses dengan kaji
melalui layar lebar, laptop, ya, kaji bersama. Oh iya, benar, ini kitabnya, ini asli kitabnya ini. Ada kitabnya, ada manuskripnya juga. Nanti butuh manuskrip tetap kami bagikan secara bertahap. Ini namanya intisarul ilmi. Nggak ada yang kita tutup-tutupi, wong era keterbukaan informasi kok. Ditutup-tutup itu bagaimana? Sama dengan kalau dulu itu resep dokter itu kan mahal. Spesialis anak itu paling mahal. Ya, tinggal 1 juta. Belum obatnya loh itu. Nah sekarang, halo dok, tanya Google, obat sakit asam urat, keluar sendiri gratis. Gratis. Zamannya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Terima kasih Kang Brod. Banyak yang belum berani karena tidak memiliki kitabnya. Berikutnya, Great Wisdom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo sami-sami. Kami sekeluarga Cirebon turut mengawal perjuangan mencerdaskan umat Islam di Nusantara terkait kebatilan klan Ba'alawi yang merajalela dan mengakar. Matur suwun, terima kasih. Ayo bergandeng tangan bersama Great Wisdom. Bukan untuk membenci sama umat manusia, tapi menyadarkan mereka. Karena apa? Sepak terjang mereka sudah membahayakan kita, generasi kita, bangsa, negara, dan bahkan agama. Kalau kita kita diam saja, ya tidak bergerak, mulai saat ini maka berbahaya untuk generasi kita. Nggih, matur suwun. Santri gaib, novel Ba Mukmin debat seru dengan Yai Syarif masalah Habib. Nggih, saya hubungi langsung beliau, Raden Yai Syarif Rahmat, dan kami mengatakan kepada beliau, matur suwun, terima kasih telah membela Kiai Haji Madudin Usman. Sebenarnya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat itu bijaksana. Bahkan hubungannya itu dengan pejabat kelas atas semua. Sebenarnya nih, kalau dulu debat di UIN Wali Songo Semarang itu menghubungi beliau Raden Syarif Rahmat, sukses. Walaupun rektornya itu Muhyiddin, tapi kalau ada Raden Syarif Rahmat, sukses. Karena beliau hubungannya dengan orang-orang hebat, ya, eksekutif, yudikatif, ya, legislatif, semua. Beliau itu bisa nyerawung semua kok. Saya langsung bilang ke beliau, Romo Yai Raden Syarif Rahmat, Yai, kalau saya manggil beliau itu Raden Kiai, saya siap berdebat dengan satu LBY, HRS, dan Kang Mas Taufik. Siap saya. Terus beliau bilang, nggih, Kanjeng, nanti 3 lawan 3. Siap saya. 15% senjata pamungkas saya akan keluarkan ke publik. Kalau benar-benar 3 orang, Hanif Alatas tinggalkan saja, itu orang nggak berguna untuk urusan bangsa dan agama. 3 ini yang penting, penolaknya saja. LBY, HRS, dan Kang Mas Taufik. Nanti ada Kiai Haji Madudin Usman, saya, dan satunya lagi, mungkin bisa Raden Syarif Rahmat, ya, atau lainnya. 3 lawan 3. Kalau saya kalah, saya akan uzlah selamanya saya. Kalau saya kalah, saya akan uzlah selamanya, nggak akan mau dilihat oleh orang. Ya. Kalau saya kalah, nggak sombong, karena apa? Data sudah kita pegang semua, jangan khawatir. Kalau memang berani, ya, kalau mereka berani, ya, alhamdulillah. Nggih. Matur suwun nggih, Pak Santri Gaib. Lah novel Ba Mukmin, aduh. Ba Mukmin itu bukan dari Ba'alawi. Ba Mukmin itu dari Yamani Khadromi, sama dengan Ba Salamah, Ba Asyir, ya, Sungkar, ya. Kenapa bela Ba'alawi? Atas dasar apa? Dalilnya itu dari mana? Apalagi Kiai Haji Slamet Ma'arif. Ya selamat deh. Kok bela Ba'alawi? Ayo terbuka, Kang Kiai. Ayo terbuka di novel Ba Mukmin. Anda itu termasuk orang yang masih ndangak aja. Gak gelem diingeluk. Cobalah. Pikir, wala. Iya ya, ajaran kok dalam iya ya. Kitab kok bisa dimanipulasi dari aslinya ya. Oh, berarti kebiasaan itu. Ya. Buka sendiri. Kami ikutkan nanti tambah 1 kitab ini, yang Al-Masyhur cetakan kedua ini. Oke. Jadi novel Ba Mukmin itu bukan Habib Ba'alawi. Sama dengan ya Baswedan, Basuwaidan aslinya. Ya termasuk ini Baksin, ya, Bajuber, ya. Itu banyak itu banyak.
yaitu Hadromi. Tapi ya gara-gara nggak dapat hidayah ilahi, ya begini, ngomong itu duangak terus itu loh, nggak gelem dingluk itu. Semangat ya semangat, tapi nggak berdasarkan ilmu beliaunya ini. Nggih, insya Allah Pak Santri Gaib siap. Pak Peri Heriadi, alhamdulillah Kiai Gaspol, semoga Kiai sehat keluarga amin. Matur suwun Pak Peri Heriadi. Salam waras dari Sukabumi. Nggih, salam hormat dan doa kami untuk warga Sukabumi dari Jambangan Kidul, dari semua yang ada di Pelabuhan Ratu yang kena musibah, nggih, turut berduka, semoga pulih ya. Ini masih musim hujan, yang hati-hati, nggih. Kalau yang punya mobil pas jalan deras jangan diterak, jangan ditabrak, nanti akan ke bawah arus, karena air itu kalau sudah marah kekuatannya lebih hebat daripada senjata nuklir. Ya, air itu, nggih, air itu setelah kadung marah. Semuanya bisa ditembus, gedung tinggi pun bisa hancur, ludes, itu tsunami, itu juga air. Begitu juga sama seperti kiai-kiai pribumi Nusantara ini, yang sama seperti air, kalau sudah jatuh gerak, nggak bisa dinganu, itu sama tsunami, Nusantara Sepreng. Akibat 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang nasab Syekh Arsyad Al-Banjari. Apa benar Kak Azmat Khon? Matur suwun, mboten leres. Syekh Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan, Martapura. Itu bukan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan. Ada yang mengatakan itu, wah, ada 10 versi. Syekh Arsyad Al-Banjari umurnya 102 tahun. Mondok di Mekah sampai Mesir, sana itu 30 tahunan lebih. Lalu kembali ke Borneo untuk berdakwah. Beliau itu sebenarnya keturunan dari India. Sama seperti Habib Hussein Al-Ghadri. Al-Ghadri itu bukan Ba'alawi. Syekh Arsyad Al-Banjari itu bukan Al-Aidrus marganya, tapi di Al-Aidruskan, di Ba'alawikan. Ketika saya simak, ada 10 versi silsilahnya Syekh Arsyad Al-Banjari. Hampir 90% tidak tepat. Tidak tepat. Nanti suatu saat akan kami hubungi Bani Tarsidiyah Banjar Kalsel. Insya Allah. Jadi tetap bukan Ba'alawi. Karena apa? Rujukan utamanya kita Syamsul Dhahiroh saja. Rabi'ah Alawiyah menolaknya. Gitu. Terus akhirnya ya cari-cari silsilah nasabnya sendiri. Kalau masalah beliau Duriyah Rasulullah SAW, ya saya 80% percaya. Tetapi kalau untuk ke Ba'alawi 100% saya tidak percaya. Nanti akan kita bahas lagi, Pak Akiba 2024, bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari seorang istrinya itu 11, ya sampai ke mana-mana menurunkan, termasuk diantaranya adalah ini guru sekumpul ini, termasuk mundriati beliau. Pak Alex, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepara dari Ngaus. Itu hilang. Maaf. Mohon maaf ya, ini mengurangi durasi ini. Jepara dari Ngaus, semoga Pak Kiai dan kawan-kawan dalam rahmat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Matur suwun Pak Alex. Waalaikumsalam. Bambu Pedok. Syekh Arsyad Al-Banjari bukan Ba'alawi. Sudah ada surat penolakan dari Rabi'ah Alawiyah. Oh, dibantu jawaban oleh Pak Bambu Pedok. Ini memang leres. Jadi jangan mengira sederek-sederek yang nulis di sini itu orang nggak tahu. Jadi orang-orang yang ngerti semua, orang-orang yang alim semua. Cuma kadang-kadang ada yang kontra dengan kita, ya nggak apa-apa. Terakhir dia. Bentar nggih. Gus Haji Jazuli LCMH. Di kitab Al-Masra'ur Rawi cetakan baru menghapus redaksi-redaksi yang kehaluannya nyata, ya inggih. Pak Yai Gus Aziz Jazuli dari Banten. Nggih. Yang cetakan kedua ini nggih. Tuan Guru Yai Agus Aziz Jazuli, nggih, banyak kehaluan. Di antaranya yang pertama kali kami gugat bersama, yaitu apa yang dituliskan oleh Habib Salim bin Jindan yang digunakan pegangan oleh Di Rumel Abbas tentang al-alal. Ya di sini al-alal sana. Padahal saya sudah hadirkan semua di manuskripnya adalah nggak sesuai. Lawang
menulis, mengucapkan ad-dalal saja keliru kok. Dibahas, diteruskan itu apanya. Ini kan sepele. Nah, ini namanya halu. Leres Tuan Guru, bahwa kitab Al-Masrurah itu cetakan baru. Kalau cetakan yang pertama, ini masih sesuai dengan manuskripnya. Masih sesuai dengan ori manuskripnya. Leres, atur suwun, terima kasih. Nah, ini di kode sama admin. Sudah waktunya hampir 1,5 jam. Closing statement-nya kita bagi dua antara sujud dan takbil. Takbil aidihim, takbilu aidihim, mencium tangan-tangan orang soleh itu nggak apa-apa. Yang bermasalah itu adalah takbilu arjulihim, mencium kaki-kaki mereka, orang-orang saleh, khususnya para habib itu. Orang saleh dari kalangan kiai kita nggak mengajarkan mencium kaki, hanya mencium tangan saja. Kalau seandainya mencium kaki itu diajarkan sesuai dengan kitab Bughiyah Al-Mustarsyidin karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Syamsul Dhahirah, maka peradaban budaya di Indonesia ini tidak akan pernah bisa maju. Karena hanya saling menindas satu sama lainnya, memperbudak satu sama lainnya, tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi merendahkan harkat dan martabat anak bangsa. Cium kaki saya, dan menikmatinya, wah saya orang hebat, dicium kaki saya. Padahal inti dari mencium kaki itu sama dengan sujud. Sujud itu meletakkan anggota tubuh yang paling mulia, yang paling atas, sejajar dengan anggota tubuh yang paling bawah kita. Itu yang berat adalah Allah Ta'ala. Kita sujud ke hadapannya, sujud secara nyata. Nah, kalau kita sujud ke hadapan kedua orang tua kita, itu bahasanya sungkem. Nah, antara sungkem dengan sujud, menurut bahasa Jawa itu sama. Karena sujud itu tidak harus meletakkan kepala sejajar dengan kaki kita saja, tetapi sama seperti perintah Allah Ta'ala kepada para malaikat. Usjudu li Adama sajadu illa iblis. Sujudnya malaikat itu hormat. Hampir sama ketika kita sholat dalam kondisi darurat, sakit, ya nggak bisa sholat berdiri, ya sholat sambil duduk. Kalau sholat sambil duduk kan nggak bisa rukuk dan sujud sempurna. Rukuk kita cukup begini. Sujud kita lebih rendah lagi. Nah, berarti sujud diganti dengan isyarat menundukkan kepala kita. Nah, apakah ada tuntunan kita mencium kaki ibu kita? Itu hanya pemahaman tentang sungkem dan sujud versi yang tadi saya sampaikan saja. Apakah diharamkan? Tidak. Karena kedua orang tua kita itu lebih daripada orang saleh. Karena ridho Allah terletak pada ridho keduanya. Murka Allah juga terletak pada murka keduanya. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kita harus benar-benar boleh ya memberikan arahan kepada santri kita untuk mencium tangan sebagai tanda hormat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mencium kaki itu jelas dilarang, karena mendekati kesyirikan, sujud. Nanti kalau semua mengikuti apa yang menjadi tuntunan Kamakola Zainuddin Al-Iraqi, maka semua akan ditakbili. Wah, ini semuanya sama seperti orang gila. Sama seperti orang gila. Tapi kalau kedua orang tua kita jelas. Tetapi walaupun begitu tidak hanya melalui refleksi gerakan saja, tapi harus dengan perbuatan nyata. Bahwa kita tidak boleh berani kepada kedua orang kita. Harus berbakti. Birrul waliden bukan ukukul waliden. Tidak hanya dengan isyarat mencium kaki sungkem, ya,
mencium kaki kedua orang tua kita. Kalau pas hari raya, biasanya tradisi kita kan begitu. Ibu kita, ayahanda kita suruh duduk di kursi, bukan berdiri, dicium kakinya enggak gitu loh. Jadi sungkem itu kan ketika orang tua kita duduk di kursi, kita mencium lututnya, mencium kakinya, kan gitu. Nah, itu enggak apa-apa. Ini namanya sungkem, ya, bukan berarti sujud, sama seperti sujud dalam sholat kita. Demikian pertemuan malam hari ini. Sebentar ini semoga lama manfaatnya. Jenengan kembangkan sendiri, jenengan kaji kitab-kitab yang kami sampaikan, bagikan kepada panjenengan semua. Atas ridho dari guru-guru kita, alhamdulillah kita bisa intisarul ilmi dan bertolabul ilmi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian apa yang kami sampaikan ini. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang paham, mohon ditanyakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital teramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.